Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan keempat, pokok bahasan yang akan kita bahas untuk mata kuliah Fisika Dasar 1 adalah dinamika. Dalam fisika, kita mengenal beberapa cabang ilmu gitu ya. Di antaranya adalah kinematika dan dinamika. Untuk kinematika merupakan cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gerak benda tanpa peduli penyebab geraknya. Sedangkan untuk dinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gerak benda dengan memperhatikan penyebabnya. Yang akan kita pelajari saat ini adalah dinamika. Sehingga pada pokok bahasan ini kita tidak terlepas dengan adanya gaya dan efeknya yang terjadi pada benda. Karena yang akan kita bahas ini terkait dengan gaya, maka kita tidak terlepas dengan mekanika klasik. Di mana mekanika klasik atau mekanika Newton adalah teori tentang gerak yang didasarkan pada konsep massa dan gaya serta hukum-hukum yang menghubungkan konsep-konsep fisis tersebut dengan besaran kinematika, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Gejala pada mekanika klasik ini digambarkan dengan hukum Newton terkait gerak, di mana hukum Newton itu menghubungkan percepatan benda dengan massa dan gaya yang bekerja, khususnya pada hukum Newton yang kedua. Untuk hukum Newton ini ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan sama, kecuali benda tersebut dipengaruhi oleh suatu gaya yang tidak seimbang, atau dapat dinyatakan bahwa sigma F ini sama dengan 0. Artinya, ketika sigma gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka benda tersebut dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, GLB. Karena kecepatan benda ini sama, artinya tidak berubah. Sedangkan untuk hukum 2 Newton, ini ada yang namanya percepatan. Percepatan sebuah benda ini berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding lurus dengan resultan gaya. Sehingga kalau dirumuskan itu menjadi A sama dengan sigma F per M. Di mana A ini adalah percepatan dengan satuan SI meter per sekon kuadrat. Kemudian F ini simbol untuk gaya dengan satuan SI Newton, dan M adalah simbol untuk massa dengan satuan SI kilogram. Berikutnya yaitu hukum 3 Newton. Pada hukum 3 Newton ini dinyatakan bahwa gaya-gaya ini selalu terjadi berpasangan. Jika benda A memberikan gaya ke benda B, maka gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan ini juga diberikan oleh benda B kepada benda A. Secara matematis dapat dituliskan bahwa F aksi ini sama dengan min F reaksi, di mana tanda min ini menunjukkan bahwa gaya aksi ini berlawanan arah dengan gaya reaksi. Berikut ini contoh hukum 1, 2, dan 3 Newton yang ditunjukkan pada slide. Untuk gambar yang pertama, ini menunjukkan penerapan dari hukum 1 Newton.
di situ ada sebuah balok gitu ya, yang masanya 2 kg. Kemudian balok tersebut dikenai dua buah gaya, yaitu F1 dan F2, di mana masing-masing gaya ini memiliki besar 5 Newton. Sehingga F1 ini sama dengan F2, hanya saja arah gaya dari F1 dan F2 ini berlawanan. Sehingga sigma F ini sama dengan F1 plus F2, dan karena kedua gaya ini berlawanan, jika kita buat kesepakatan yang arahnya ke kanan adalah bertanda positif, maka yang arahnya ke kiri bertanda negatif. Sehingga F1 min F2, dan hasilnya adalah 0. Karena sigma F yang bekerja pada benda ini sama dengan 0, maka benda dalam keadaan setimbang, atau benda bisa berada dalam keadaan diam atau GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian untuk gambar yang kedua ini menunjukkan hukum 2 Newton, di mana ada sebuah balok yang memiliki massa 2 kg dikenai oleh dua gaya, yaitu F1 dan F2, yang arahnya sama-sama ke kanan. Di mana untuk besarnya F1 ini adalah 5 Newton, sedangkan F2 adalah 10 Newton. Kemudian karena gaya ini masuk dalam besaran vektor ya, maka penggambaran gaya di mana ditunjukkan oleh garis yang memiliki panah, ketika gaya ini semakin besar maka garisnya juga semakin panjang, sehingga F1 yang besarnya 5 Newton ini ditunjukkan oleh garis yang lebih pendek dari F2 yang besarnya adalah 10 Newton. Kemudian kita hitung sigma F atau resultan gaya yang bekerja pada balok, yaitu F1 ditambah F2. Karena arahnya sama-sama ke kanan, maka resultan gaya yang bekerja pada balok adalah 5 ditambah 10, sama dengan 15 Newton. Kemudian, dengan menggunakan persamaan pada hukum 2 Newton, maka percepatan benda A itu sama dengan sigma F per M. Berarti sama dengan 15 per 2, dan hasilnya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Karena benda ini memiliki percepatan yaitu 7,5 meter per sekon kuadrat, maka benda ini mengalami gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya untuk hukum 3 Newton ditunjukkan oleh gambar ketiga, di mana ada dua buah balok gitu ya. Balok 1 yang berwarna kuning dan balok 2 yang berwarna hijau. Kedua balok ini bersentuhan. Kemudian karena dia bersentuhan, maka balok 1 ini akan mengalami gaya yang dihasilkan oleh balok 2 sehingga timbul F12. Kemudian balok 2 juga akan mengalami gaya yang ditimbulkan oleh balok 1 gitu ya, yang besarnya adalah F21. Antara F12 dan F21 ini besarnya sama. Hanya saja arah dari kedua gaya ini berlawanan. Jadi F12 sama dengan min F21. Ini menunjukkan adanya F aksi sama dengan min F reaksi, sesuai dengan hukum 3 Newton. Berikut ini contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyebutkan bahwa adanya hukum interaksi atau hukum aksi reaksi,
Gambar pada slide ini menunjukkan seorang anak yang sedang mendorong tembok. Apabila anak tersebut yang berada pada gambar ini memberikan gaya dorong sebesar 30 Newton ke tembok atau ke dinding, maka dinding juga akan memberikan gaya ke anak dengan arah yang berlawanan dan besarnya sama, yaitu 30 Newton. Berikutnya kita bahas tentang gaya, massa, dan hukum 2 Newton. Definisi untuk gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya. Sedangkan definisi untuk massa adalah sifat intrinsik sebuah benda yang mengukur resistensinya terhadap percepatan. Jika ada sebuah gaya F diberikan pada benda yang bermassa M1, maka akan menghasilkan A1 dan dapat ditulis atau dihitung dengan persamaan F sama dengan M1 kali A1. Kemudian, jika F yang sama diberikan pada benda bermassa M2, maka akan menghasilkan percepatan yang besarnya A2 dan dapat ditulis bahwa F sama dengan M2 kali A2. Dari kedua persamaan tersebut, yaitu F sama dengan M1 kali A1 dan F sama dengan M2 kali A2, maka dapat ditulis bahwa M2 per M1 sama dengan A1 per A2. Berikutnya terkait gaya karena adanya gravitasi. Gaya tarikan gravitasi pada suatu benda ini disebut dengan berat benda. Jika kita menjatuhkan sebuah benda dekat dengan permukaan bumi dan mengabaikan resistensi udara, sehingga satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gravitasi, maka disebut gerak jatuh bebas, seperti pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka dapat dituliskan bahwa berat benda atau gaya berat ini sama dengan M kali G, di mana gaya berat ini disimbolkan dengan W besar dan memiliki satuan SI Newton, sedangkan M adalah simbol untuk massa dengan satuan SI kilogram dan percepatan gravitasi disimbolkan dengan G kecil dengan satuan SI meter per sekon kuadrat. Berikutnya terkait arah gaya berat. Di slide Bu Caci ini ditunjukkan 3 buah gambar yang menunjukkan arah dari gaya berat. Yang pertama yaitu sebuah benda yang berada di atas permukaan atau bersentuhan dengan permukaan dengan posisi di atasnya. Kemudian gambar yang kedua, ini ada sebuah benda atau balok yang menempel pada sebuah permukaan tapi posisi di bawah permukaan atau di bawah bidang sentuhnya. Kemudian untuk gambar yang ketiga, ini ada sebuah benda yang berada di bidang miring. Untuk arah gaya berat, ini semuanya menuju ke pusat bumi. Karena apa? Karena gaya berat ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Berikutnya kita bahas terkait percepatan gravitasi. Pengukuran percepatan gravitasi bumi itu menunjukkan bahwa tempat yang berbeda memiliki percepatan gravitasi bumi yang berbeda pula. Gaya tarikan bumi terhadap benda ini berubah terhadap lokasinya. Jadi setiap lokasi memiliki percepatan gravitasi yang berbeda-beda. Kemudian
Berat benda ini berbeda dengan massa benda. Berat benda bukan sifat intrinsik benda, artinya berat benda bukan sifat benda itu sendiri. Tabel yang ada di slide Bu Caci ini menunjukkan perbedaan antara berat dan massa. Jika dilihat dari jenis besarannya, berat ini masuk dalam besaran turunan, sedangkan massa ini masuk dalam besaran pokok. Kemudian berdasarkan satuan SI-nya, berat memiliki satuan SI Newton yang disimbolkan dengan N besar, kemudian massa memiliki satuan SI kilogram. Jika dilihat dari simbolnya, berat ini memiliki simbol W besar, sedangkan massa ini memiliki simbol M kecil. Kemudian untuk alat ukurnya, berat ini dapat diukur dengan neraca pegas, sedangkan massa ini diukur dengan timbangan atau neraca. Kemudian berdasarkan nilai di semua tempat, untuk berat ini berubah, sedangkan untuk massa ini selalu tetap. Jadi nilai massa di semua tempat itu adalah tetap. Kemudian berdasarkan ada tidaknya arah, untuk berat ini masuk dalam besaran vektor, sedangkan massa ini masuk dalam besaran skalar. Jadi massa hanya memiliki nilai, sedangkan berat ini memiliki nilai dan arah atau besaran vektor itu tadi. Selanjutnya, satuan gaya dan satuan massa. Satuan SI untuk massa adalah kilogram, sedangkan satuan SI untuk gaya adalah newton, seperti yang telah ditunjukkan pada slide sebelumnya. Gaya sebesar 1 newton menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat jika gaya tersebut bekerja pada benda 1 kilogram. Ini sesuai dengan hukum 2 newton, yaitu F sama dengan M kali A. Jadi ketika gayanya 1 newton, ini akan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon apabila gaya tersebut bekerja pada benda yang memiliki massa 1 kg. Sehingga 1 newton ini sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Untuk dimensi dari gaya, karena kilogram itu memiliki dimensi M besar, kemudian meter itu dimensinya adalah L, dan S, sekon, itu dimensinya adalah T besar, yaitu dimensi untuk waktu, maka dimensi untuk gaya adalah MLT pangkat min 2. Sesuai dengan satuan gaya yang tadi, bahwa 1 newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Berikutnya adalah gaya normal. Gaya normal itu merupakan gaya kontak dengan permukaan. Arah gaya normal ini tegak lurus dengan permukaan atau bidang sentuh, seperti yang ditunjukkan oleh gambar pada slide ini. Jadi pada gambar pertama ini dapat dilihat bahwa ada sebuah balok yang berada di atas permukaan dan bersentuhan, maka gaya normal yang disimbolkan dengan N besar ini arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh, yaitu ke atas. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan bahwa sebuah benda dengan massa M berada di bawah permukaan gitu ya, bersentuhan, maka gaya normal yang disimbolkan dengan N ini tegak lurus dengan permukaan atau bidang sentuhnya. Maka arah dari N adalah ke bawah. Kemudian gambar yang ketiga menunjukkan bahwa sebuah benda yang berada pada bidang miring. Maka gaya normal atau N yang bekerja pada benda tersebut adalah tegak lurus dengan bidang miringnya, yaitu
ke arah atas dengan membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang sentuhnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait gaya gesekan. Gaya gesek ini dalam fisika disimbolkan dengan huruf F kecil. Berbeda dengan gaya, kalau gaya kita simbolkan dengan F besar. Itu perbedaan terkait gaya gesek dan gaya jika dilihat dari simbolnya. Untuk definisinya, gaya gesek merupakan gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesek ini memiliki arah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek atau F kecil ini muncul apabila dua benda bersentuhan, sama seperti yang telah dinyatakan sebelumnya. Dan gaya gesek atau F kecil ini dipengaruhi oleh gaya normal atau N besar dan koefisien gesek yang disimbolkan dengan mu. Untuk jenisnya, gaya gesek ini ada dua, yaitu gaya gesek statis atau Fs dan gaya gesek kinetis atau Fk. Untuk gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi saat dua benda yang bergesekan tidak bergerak, sehingga Fs ini dirumuskan dengan N kali mu S, di mana mu S adalah koefisien gesek statis. Sedangkan gaya gesek kinetis atau Fk adalah gaya gesek yang terjadi saat dua benda yang bergesekan bergerak. Untuk perumusannya, Fk ini sama dengan N kali mu K, di mana mu K adalah koefisien gesek kinetis. Koefisien gesek kinetis ini lebih kecil dari koefisien gesek statis. Jadi mu K ini lebih kecil dari mu S. Selanjutnya yaitu gaya pada bidang miring. Gambar pada slide Bu Caci ini menunjukkan sebuah balok yang berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan bidang adalah alfa. Simbol-simbol yang ada pada gambar ini yaitu ada N besar yang menunjukkan gaya normal, kemudian ada F besar yang menunjukkan gaya yang bekerja pada benda tersebut, kemudian ada W sin alfa, kemudian ada W cos alfa, di mana masing-masing ditunjukkan oleh arah sesuai dengan gambar di slide Bu Caci. Kemudian ada W yang menunjukkan gaya berat dari benda tersebut. Kemudian ada F kecil yang menunjukkan gaya gesek dan alfa yaitu menunjukkan sudut kemiringan bidang. Keterangan dari gambar tersebut di mana dituliskan pada slide yaitu sebuah benda ini berbentuk kotak berwarna kuning, ini ditarik dengan gaya F pada bidang miring. Kemudian benda ini memiliki massa sehingga memiliki gaya berat. Jadi setiap benda yang memiliki massa pasti dia memiliki gaya berat atau W besar dengan arah menuju pusat bumi. Kenapa menuju pusat bumi? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, gaya berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi karena gaya berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Kemudian, gaya berat yang disimbolkan dengan W tadi diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y dan menghasilkan W sin theta pada sumbu X dan W cos theta pada sumbu Y sesuai dengan pokok bahasan vektor. Kemudian W cos alfa ini memiliki besar yang sama dengan
gaya normal atau N, hanya saja arahnya berlawanan. Apabila gaya tarik F ini lebih besar daripada W sin alfa, maka benda akan bergerak naik. Tapi apabila gaya tarik F ini lebih kecil dari W sin alfa, maka benda akan bergerak turun. Dan F yang merupakan gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jika benda bergerak ke atas, maka F kecil gaya arahnya akan ke bawah. Tapi jika benda bergerak ke bawah, maka gaya gesek atau F kecil memiliki arah naik ke atas. Gaya gesek merupakan perkalian antara gaya normal N dan koefisien gesek, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Itu keterangan terkait gambar yang berada pada bidang miring. Jadi di situ ada beberapa gaya yang masing-masing memiliki arah seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Demikian pembahasan terkait pokok bahasan pada perkuliahan keempat, yaitu dinamika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.